Kang Emil, tadi kita bicara soal taman. Saya kira mendengar cerita ini, saya kira akan banyak sekali orang yang mau melihat Bandung dan menikmatinya. Tetapi ada cerita yang lain adalah bahwa rakyat itu perlu pelayanan dari birokrasi yang Anda pimpin. Sejauh ini gimana? Dulu waktu saya mulai, pelayanan publik itu rapotnya merah, kata ombudsman, ya. Jadi ada lembaganya. Waktu saya memulai ranking kinerja kita, birokrasi kan dikasih rapot oleh Menpan, rankingnya ratusan. Kemudian keterbukaan informasi, open government, kita ranking puluhan lah gitu ya. Setelah 2 tahun apa yang saya lakukan? Saya melakukan perubahan gaya kepemimpinan. Saya memimpin di tengah pasukan, bukan di depan pasukan. Jadi banyak di lapangan. Betul. Makanya saya naik sepeda, banyak belusukan, banyak. Kedua, saya menggunakan teknologi smart city, mengunci perilaku buruk, sehingga di Bandung ini warga bisa masuk ke sebuah website untuk memberi rapor camat ini merah apa hijau. Rakyat bisa mengontrol. Ya, diam-diam tanpa mereka tahu. Jadi kita sebut e-demokrasi. Jadi e-demokrasi. Ya, aspirasi penilaian dilakukan diam-diam. Sehingga semua masuk ke saya. Sehingga saya tahu mana kelurahan yang banyak komplain, mana kecamatan yang banyak pujian. Dengan begini birokrasi berubah karena mereka tahu mereka diawasi. Jadi saya memanfaatkan aksesibilitas warga Bandung terhadap teknologi untuk mengevaluasi, mengawasi government kan. Nah, gara-gara ini sekarang kinerja birokrasi kita ranking 1 nasional. Satu-satunya kota yang nilainya 80. Iya, ranking 1 ya. Saya tahun 2013 ya. 2013 rankingnya ratusan. Oh ya. Akhir 2015 rankingnya ranking 1, satu-satunya kota yang nilai 80. Pelayanan publik dari Ombudsman rapot merah sekarang kami ranking 4. Open government dari ranking 17-an sekarang ranking 3. Jadi penyakit dalam istilah saya ya. Oh, itu penyakit dalam namanya. Penyakit dalam kan nggak kelihatan. Tapi kan kita tahu badan kita makin sehat. Tapi secara fisik kan nggak kelihatan. Nah, tapi apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, klaim kita juara 1, juara 4, juara 3, saya tes dengan survei. Makanya Bandung selalu melakukan survei 4 bulan sekali. Dan hasil surveinya korelatif. Jadi sekarang public trust, approval rating kami 80%. Jadi nilai 80 kinerja dengan level of trust 80 kan sinkron ya. Itu betul. Beda kalau nilai kita tinggi tapi masyarakat trustnya rendah. Arti kan itu jomplang. Kang, selalu menjadi persoalan dari dulu dan bagi siapa saja untuk menghela birokrasi. Katanya itu sesuatu yang sangat berat untuk mengubah birokrasi. Tapi kalau lihat rekor yang Anda bikin atau prestasi yang dibuat ini kan, saya menganggap itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Sebetulnya apakah birokrasi itu memang bisa berubah atau bisa diubah? Saya setelah 2,5 tahun jadi wali kota tidak percaya manusia bisa balik kanan dari pola pikir. Udah biasa hitam tiba-tiba jadi putih, nggak bisa. Apa yang kita lakukan? Kita ubah wadahnya. Wadahnya yang biasa mereka membuat hitam, kita paksa. Caranya apa tadi? Mengunci dengan sistem. Contoh, dulu kepala sekolah itu bisa jual kursi 20 juta kepada orang yang name-nya rendah ya, si anak-anak yang karena manual seleksinya. Contoh kan, kalau saya ceramahin kepala sekolah supaya berubah jujur kan susah. Iya, betul. Nah, saya ubah dengan online school admission. Jadi masuk sekolahnya online. Apa yang terjadi? Nggak ada lagi orang bisa mencuri-curi, sehingga saya bisa menghilangkan korupsi sampai 20 miliar gara-gara itu. Nah, inilah contoh cerita bagaimana birokrasi bisa dihela tapi dengan sistem mengurangi peluang perilaku-perilaku itu dengan smart city tadi. Dan smart city. Istilahnya. Kalau dibilang Bandung smart city, apa sih sebetulnya deskripsinya? Sekarang kan semua orang hidupnya nyaman dengan smartphone ya, ngecek macet, mesen makanan. Ya sekarang konversi saja kenyamanan hidup kita di teknologi, dibantu teknologi. Sekarang teknologi membantu saya menyederhanakan birokrasi. Nah itu smart city maksudnya. Saya bisa tahu tadi mana kecamatan yang komplain banyak, mana yang sedikit. Saya bisa ngecek e-budgeting, saya bisa ngecek perbincangan warga, komplainnya di mana. Saya bisa ngecek harga pasar, sehingga bisa operasi pasar. Gara-gara itu, saya nggak banyak meeting. Gara-gara itu, keputusan saya akurat, tidak menunggu laporan.
Nah, inilah yang saya maksud, masa depan birokrasi harus going to technology. Saya menggeser teknologi ini untuk manajemen. Jadi adanya saya menghimbau di kesempatan ini, mari kita bangun Indonesia hebat, gunakan smart city ini untuk mengefisienkan, mereformasi pelayanan publik. Saya bilang saya sudah hitung, kalau kita lakukan kompak di 500 kota kabupaten, kita bisa hemat triliunan rupiah dari ketidakefisienan gitu. Jadi ini menjadi sangat efisien. Betul. Tadi korupsi sekolah aja 20 miliar. Kali 500 kota udah berapa? Dan Anda bisa pantau di mana sebuah pelayanan itu deadlock kan? Bisa. Itu bagian dari smart city. Jadi saya iPad saya ini, tablet saya ini punya 300 apps. 300 apps manajemen kota. Target saya 1000 karena Singapura punya 1600 apps. Kalau ada yang nanya, Pak Wali, seberapa banyak apps manajemen itu ya? Ada e-budgeting, tadi school admission apps. Sebanyak problem. Jadi kalau problemnya ada 1000, ya kita bikin appsnya 1000. Jadi ada apps khusus untuk KTP, lalu kemudian ada khusus untuk Ya, sampah. sebutin semua problem, ada appsnya. Saya sampai susah menyebutkan ya kalau Anda bilang sudah ada berapa tadi? 300. Ada 300 dan Anda mau sampai 1000. Iya. Betapa detailnya nanti itu ya. Karena gini, saya ingin 5 tahun jadi wali kota, fondasi kota modern itu hadir di Bandung. Jadi si wali kota nanti yang menggantikan betul-betul tinggal memperlancar aja urusan. Biar saya yang berjibakunya. Gitu. Oke. Kang Emil, kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas ini.